kuliner, manusia, dan nilai-nilai yang luhur. Cianjur hari ini memiliki laju yang cukup tinggi dalam peningkatan IPM per tahun di Jawa Barat. Tapi kenyataannya, kita tetap finish pada posisi paling akhir. Jika pembangunan Cianjur masih tetap memakai pola yang sama, perlu 16 tahun bagi IPM Cianjur agar bisa sejajar dengan kota lainnya. Untuk mewujudkannya, maka kita perlu formula yang manjur dan tetap mengedepankan cara-cara dan akhlak yang mulia. Formula manjur ini akan dijadikan acuan untuk mewujudkan percepatan peningkatan IPM, sehingga bisa menjadikan Cianjur bisa berada di atas kabupaten kota lain dalam waktu 5 tahun. Cianjur manjur adalah Cianjur yang mandiri. Saat ada jalan rusak, maka warga secara mandiri melaporkan kepada Satgas Jalan Manjur. Laporan ini akan diolah pada pusat data untuk memetakan dan menentukan skala prioritas. Perbaikan jalan harus mampu mendongkrak potensi ekonomi, SDM, dan sosial di wilayah tersebut. Dengan jalan yang terbentang mulus, tak ada lagi ibu-ibu hamil yang keguguran, anak-anak yang sekolah kesiangan. Petani, nelayan, dan UMKM bisa secara mandiri mengirimkan hasil dagangan dari desa ke kota. Di Kampung Manjur, warga masyarakat akan diberikan pelatihan untuk membuat lampu-lampu jalan bertenaga surya. Selain murah dan hemat energi, ilmunya bisa diterapkan di rumah mereka masing-masing. Cianjur akan caang sampai ke pelosok desa. Tak ada lagi keluhan akan pemadaman listrik. Tidak cukup hanya sekedar caang oleh cahaya, Cianjur juga harus caang oleh informasi. Kampung-kampung yang tidak terakses internet, badan-badan usaha milik desa akan dijadikan sebagai unit pengelola akses internet berkonsep RT/RW-net. Kedepannya, warung-warung di kampung sudah bisa menjual voucher internet milik desa mereka sendiri, tentunya dengan harga yang terjangkau. Warga akan bisa mengakses informasi, pendidikan, kesehatan, dan juga memasarkan produk-produknya lewat internet hingga ke seluruh dunia. Untuk kemandirian ekonomi, gudang-gudang bersama akan diperbanyak, berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk pertanian dan perikanan saat harga turun, sehingga hasil panen tak cepat rusak, dan petani bisa memutuskan untuk menjual produk saat harga sudah mulai baik. Agar produk UMKM dan ekonomi kreatif Cianjur mampu bersaing, rekayasa sosial akan dilakukan. Retail modern, hotel dan restoran harus menjual 20% dari produk petani dan UMKM lokal. Dengan pendekatan strategi komunikasi, identitas dan kekayaan tentang produk Cianjur akan diperkuat dengan branding. Baliho, videotron, dan media komunikasi lainnya diwajibkan untuk mengalokasikan waktu agar menampilkan bubur ayam, marangi, geco, gemblong, rangginang, ngaos, mamaos, mainpo, lampu gentur, pengrajin tas haurwangi, kurung manuk, liwet, dan produk lainnya. Ini diharapkan akan bisa memikat wisatawan untuk berbelanja. Strategi ini akan mampu meningkatkan penjualan produk hingga 1000%. Untuk meningkatkan kunjungan wisata, promosi wisata sudah tidak bisa lagi memakai brosur dan poster ala kadarnya. Harus ada narasi yang mengiringi dan menguatkan alasan agar wisatawan bisa berkunjung. Teknologi internet akan dimaksimalkan untuk mempromosikan wisata. Wisatawan harus bisa dengan mudah menemukan objek wisata Cianjur di internet. Pengelola tempat wisata harus memiliki akun promosi pariwisata sendiri, sehingga bisa menganalisis data sebagai informasi untuk menentukan kebijakan program dan promosi. Optimasi mesin pencarian, SEO, akan selalu digunakan untuk mendongkrak wisata Cianjur, sehingga pariwisata Cianjur selalu muncul di halaman pertama mesin pencarian. Event-event yang diadakan oleh pemerintah harus mampu menjadi destinasi baru yang bisa menarik wisatawan. Cianjur masa depan akan memiliki kalender event tahunan yang akan dipromosikan kepada wisatawan di Indonesia dan juga mancanegara. Perlindungan HKI bagi pelaku UMKM, petani, dan ekonomi kreatif adalah keharusan. Setelah padi pandan wangi sudah bisa kita klaim kembali sebagai HKI indikasi geografis milik kita, depannya juga akan diperkuat dengan perlindungan HKI bagi produk-produk unggulan lainnya. Agar kedepannya Mamaos tak lagi diklaim oleh kabupaten lain, agar Marangi tak lagi diklaim milik daerah tetangga,
dan juga identitas unggulan Cianjur lainnya. Di setiap kecamatan akan diadakan pasar tematik mingguan yang bisa menarik wisatawan dan warga untuk berkunjung atau sekedar olahraga. Pasar tematik dengan konsep branding destinasi ini juga akan menjadi media bagi pelaku usaha sekitar untuk berjualan dan promosi. Di sampingnya, akan disediakan taman fitness dengan harapan sehat dan bahagia warganya, meningkat juga ekonomi pelaku usahanya. Cianjur sebagai penghasil produk pertanian terbaik sejak berabad lalu, hari ini para petaninya banyak diisi oleh orang tua. Anak-anak muda tak ada gairah untuk menjadi petani. Jika terus dibiarkan, maka beberapa tahun ke depan kita hanya akan melihat sawah-sawah kosong terbentang. Ladang-ladang tak ditanam dan tergantikan pabrik-pabrik. Petani-petani tua yang lelah dan hilang harapan. Untuk mengantisipasi hal ini, maka pencetakan petani-petani muda adalah sebuah keharusan. Mereka akan dibekali keahlian, pendampingan, hingga permodalan. Sehingga regenerasi petani terus berlanjut, dan pencetakan 1000 lahan pertanian bisa produktif dan menghasilkan. Pinjaman modal berbasis emas akan digunakan sebagai skema untuk mengurangi rentenir. Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah dan koperasi-koperasi akan menjadi lembaga penyalur pinjaman. Dipinjam 1 gram, maka kembalinya juga 1 gram. Konsep ini akan mempermudah akses bagi mereka yang memerlukan pinjaman. Cianjur Manjur adalah Cianjur yang maju. Revolusi Industri 4.0 sudah terjadi. Satu sisi, banyak membantu proses pembangunan di berbagai bidang. Pendidikan melalui digital learning, pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui finansial teknologi, dan pengembangan UMKM melalui e-commerce. Namun di sisi lain, revolusi industri ini berpotensi menyebabkan hilangnya 51,8% potensi pekerjaan di masa depan. Maka satu-satunya cara adalah beradaptasi. Untuk menyiapkan sumber daya manusia masa depan, Akademi Manjur akan disiapkan untuk ASN dan warga dengan kursus digital yang bisa mendongkrak ekonomi. Lembaga pendidikan non-formal akan direvitalisasi berbasis kurikulum khusus dengan target pencetakan SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan wilayah yang sangat luas, maka comment center menjadi sebuah keharusan untuk mempermudah kontrol dan kinerja. Ini akan menjadi pusat analisis, pengolahan data dan informasi yang terintegrasi dari seluruh OPD hingga desa. Para pengambil keputusan akan bisa melihat perkembangan pembangunan sampai ke pelosok. Demografi, peta jalan rusak, data sekolah tidak layak, jumlah keluarga miskin, peta pengangguran, hingga keluhan dari masyarakat akan bisa direspon dengan cepat. Sehingga setiap keputusan akan tepat sasaran. Big data ini akan menjadi kekayaan pemerintah untuk mendorong percepatan peningkatan ekonomi. Semua pelayanan pemerintahan akan berbasis digital dengan prinsip e-government. Warga yang jauh tak perlu lagi antri dari subuh untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan. Cukup dengan mengklik website dan mengisi biodata, kemudian kantor pos akan mengirimkan KTP sampai ke depan pintu rumah. Biaya lebih murah dan bisa meminimalisir calo serta pungut. Konsep ini akan diterapkan ke semua lini pelayanan dasar di pemerintahan, mulai dari perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan lainnya. Cianjur Manjur adalah Cianjur yang religius. Sebagai kota santri dan gudangnya para ulama, hampir setiap sudut Cianjur berdiri kobong-kobong. Setiap kobong ini menghasilkan santri-santri. Selama ini mereka luput dari perhatian. Kedepannya, setiap kobong ini akan diperbaiki ekonomi ustadznya, infrastruktur yang layak, juga diberikan kesempatan yang sama agar lulusannya bisa memiliki ijazah pendidikan setara pendidikan umum. Di Kampung Manjur, masjid bukan sekedar pusat keagamaan, tapi juga pusat informasi. Tiang-tiang menara masjid dijadikan sebagai tiang-tiang pemancar internet, kerjasama dengan BUMDes dan operator. Kerjasama tersebut dapat menjadi sumber pendanaan. Tiap masjid di Kampung Manjur akan memiliki sinyal Wi-Fi, sehingga masjid bisa menarik lebih banyak anak-anak muda dan remaja. Pengurus masjid bisa membuat aturan, boleh mengakses Wi-Fi jika mereka telah memenuhi kewajiban sholat dan ngaos. Cianjur sebagai magnet bagi wisatawan Timur Tengah berkunjung ke Indonesia selalu memunculkan narasi negatif.
Untuk menjadikan potensi ini sebagai daya ungkit, maka mewujudkan Cianjur sebagai kota kreatif busana muslim dunia adalah sebuah peluang. Kedepannya akan diadakan fashion show berstandar internasional yang bisa menarik peluang investasi dan menjadikan Cianjur sebagai kiblat fashion muslim dunia. Dengan fashion sebagai prioritas, maka akan bisa mendongkrak sub-sub ekonomi lainnya yang saling beririsan. Cianjur yang mandiri, maju dan religius, muaranya adalah berakhlak mulia. 342 tahun usianya, pernah menjadi ibu kota periangan, pernah menjadi tempat studi banding Raja Thailand tentang pertanian, dan juga pusat peradaban adiluhung membuat Cianjur memiliki nilai-nilai luhur yang harus ditransfer menjadi identitas, yaitu manusia periangan. Kerja keras, ikhlas, amanah, rajin beribadah, terpuji, gotong royong, demokratis, profesional, efektif dan efisien akan menjadi karakter bagi masyarakat dan juga pemerintah. Cianjur rumah kita harus dibangun dan dirawat bersama-sama. Musrenbang interaktif, partisipatif dan tematik akan menjadi landasan untuk masyarakat ikut terlibat dalam memberikan gagasan dalam membangun Cianjur. Untuk mempercepat peningkatan IPM, Musrenbang Pendidikan, Musrenbang Ekonomi, Musrenbang Kesehatan, dan Musrenbang khusus perempuan dan difabel akan menjadi media untuk kolaborasi dan gotong royong. Dengan pendekatan design thinking, alim ulama, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan juga pemerintah, serta media akan duduk bersama-sama merumuskan kebijakan dan program yang lebih terarah. Hari ini dan masa depan, kita dihadapkan pada tantangan yang besar. Tantangan yang tak bisa kita lalui jika kita berjalan sendiri-sendiri. IPM akan bisa ditingkatkan hingga 0,97 poin per tahun. Cianjur bisa kita kembalikan menjadi kiblat peradaban. Mari tegapkan langkah, kumpulkan kekuatan, rapatkan barisan. Mari bersama Haji Herman Suherman dan TB Mulyana Syahrudin, kita membangun Cianjur. Suara Anda pada 9 Desember sebagai penentunya.